Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan pra-peradilan. Pra-peradilan merupakan upaya hukum dalam perkara pidana terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penetapan alat bukti, dan sah atau tidaknya penahanan. Jadi dalam hal ini terkait dengan upaya paksa, kita bisa mengajukan permohonan pra-peradilan. Di mana kita bisa mengajukan permohonan pra-peradilan ini? Pra-peradilan diajukan kepada pengadilan negeri di mana terjadinya suatu peristiwa upaya paksa tadi. Ya. Upaya paksa ini dalam hal ini bisa dilakukan oleh penyidik di kepolisian ataupun penyidik di kejaksaan. Ya. Jadi di lingkup wilayah kota tempat tersebut. Ya. Misalkan ya terjadinya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka itu kita uji di pengadilan tempat terjadinya upaya paksa tersebut. Kalau itu terjadi di Polres Bondowoso, maka permohonan pra-peradilannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso. Ya, wilayahnya berada di wilayah tempat kejadian upaya paksa tersebut. Nah, kalau terjadinya di Polda bagaimana? Di mana? Apakah di Poldanya? Apakah di tempat domisili tersangkanya? Ya. Jadi bukan di domisili tersangka, tetapi di lingkup wilayah penetapannya. Nah, ketika itu terjadinya dilakukan oleh Polda Jatim, ya, maka ya di sekitar Polda itu. Ya, di mana di situ? Kalau Polda Jatim itu tempatnya di Surabaya kan, kebetulan di kota Surabaya, maka permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Ya. Lalu sampai kapan permohonan pra-peradilan ini dapat diterima? Permohonan pra-peradilan namanya saja pra-peradilan. Jadi sebelum adanya pemeriksaan perkara pokok. Ya, jadi sebelum sidang pertama pada perkara pokoknya. Nah, bagaimana kalau pra-peradilan ini sudah proses sidang, ya, lalu perkara pokoknya disidangkan juga, maka pra-peradilan dinyatakan batal, ya, dinyatakan batal atau dinyatakan gugur, ya, pra-peradilan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena perkara pokoknya sudah dilanjutkan. Ya, apa saja lalu di dalam tahapan pra-peradilan ini? Tahapan pra-peradilan ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, kita mengajukan permohonan kepada pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri tadi saya sampaikan. Ya. Lalu dalam permohonan pra-peradilan kita harus sebutkan dan kita jelaskan dasar hukumnya. Ya, misalkan dalam hal penetapan tersangka, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Nah, kita harus bisa menguraikan kalau memang tidak cukup alat bukti dalam penetapan tersangka, kita harus bisa menjelaskan tidak cukup alat buktinya di mana. Ya, atau misalkan seseorang ditetapkan pelaku tindak pidana korupsi, dia dikenakan melakukan dugaan melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pasal 2 dan atau pasal 3 umpamanya. Ya, di mana pasal 2 dan atau pasal 3 itu mensyaratkan harus ada kerugian negara. Ya, padahal ini tersangkanya belum pernah sama sekali diperiksa atau belum ada LHP, laporan hasil pemeriksaan, ya, dari pemeriksa. Ya. Dalam hal ini pemeriksa bisa BPK, BPKP, inspektorat atau auditor independen ya. Kalau tipikor ya. Itu tidak ada umpamanya.
ya, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena kurangnya alat bukti. Ya, harus jelas total loss-nya berapa, nilainya, kerugian negaranya, harus ada hitung-hitungannya. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba ditetapkan tersangka tanpa adanya minimal alat bukti, yaitu 2 alat bukti. Nah, itu kita harus bisa menguraikan di permohonan. Lalu siapa saja yang bisa mengajukan di dalam permohonan ini? Ya, orang yang dirugikan. Ya, dalam hal ini adalah tersangka itu sendiri. Ya, bisa mengajukan melalui penasihat hukumnya. Ya, bisa mengajukan melalui penasihat hukum. Kalau tersangkanya ditahan, bagaimana? Ya, perlu saya sampaikan di sini ya, perkara peradilan ini hukum acaranya sama seperti hukum acara perdata, meskipun ini rangkaian dari hukum pidana ya. Jadi beracaranya seperti hukum acara perdata. Nah, setelah permohonan diajukan minimal 3 hari ya, itu para pihak diundang, dipanggil oleh pengadilan untuk sidang. Ya, 3 hari dilakukan sidang. Nah, dalam sidang pertama hakim menentukan jadwal sidangnya. Ya, misalkan hari pertama itu sudah dilakukan dinyatakan hari ini hari pertama pembacaan gugatan atau pembacaan permohonan ya. Nanti hakim menjadwalkan hari kedua besok apa. Nah, dalam perkara pra-peradilan ini sidangnya maraton ya. Setiap hari sidangnya selama 7 hari kerja berturut-turut. Jadi misalkan dimulainya hari Kamis ya. Kamis, Jumat, ya, Sabtu, Minggu kan libur ya, Senin, Selasa sampai 7 hari kerja. Ya, yang pertama tahapannya tadi pembacaan permohonan pra peradilan, lalu jawaban oleh termohon pra peradilan hari kedua ya. Lalu yang tahapan ketiga adalah pembuktian. Dia tidak ada tahapan ketiga pembuktian. Nah, dalam hal pembuktian ini bisa dilakukan baik itu oleh pemohon ataupun termohon di dalam tahapan pembuktian ini. Nah, kalau para pihak tidak mengajukan jawab jinayah ya, replik dupliknya hanya gugatan sama jawaban. Tetapi kalau para pihak mengajukan replik ya, misalkan tadi saya katakan di hari pertama itu pembacaan permohonan oleh pemohon, lalu ya hari kedua jawaban oleh termohon. Nah, kalau pemohon menanggapi jawaban itu boleh saja, itu biasanya ada replik ya, replik oleh pemohon ya. Jadi hari ketiga replik, hari keempat otomatis jaksa menanggapi ya, pihak termohonnya menanggapi jaksa atau polisi dalam hal ini ketika mereka sebagai penyidik ya, itu menanggapi replik dari pemohon ya, dia namanya duplik ya. Itu berarti sidang kelima baru pembuktian begitu ya. Jadi tahapannya ada pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian. Nah, pembuktian ini biasanya di hari kelima atau sidang kelima itu pembuktian alat bukti saja ya, alat bukti saja. Nah, hari berikutnya itu pembuktian saksi ya. Kalau tidak mengajukan saksi juga tidak ada masalah, jadi hanya pembuktian di alat bukti saja. Nah, hari ketujuh itu harus ada putusan di situ, pembacaan putusan. Makanya pra peradilan ini maksimal 7 hari ya. Tetapi ketika memang para pihak tidak mengajukan replik duplik ya, bisa lebih singkat lagi. Atau misalkan salah satunya tidak mengajukan alat bukti saksi ya, atau dua-duanya dijadikan satu, umpamanya saksinya dijadikan 1 hari dengan saksi dengan alat bukti lain, alat bukti surat umpamanya begitu ya. Ini umpamanya. Jadi lebih singkat, tidak sampai 7 hari selesai ya.
tidak sampai 7 hari selesai. Kalau itu, apakah itu diperbolehkan? Boleh saja, karena maksimalnya kan 7 hari kerja. Ya. Nah, ini kita bahas pra peradilannya kan, bahas prosesnya, tahapannya. Nah, bagaimana triknya, caranya biar bisa permohonan pra peradilan ini diterima ya, oleh pengadilan? Nah, ini harus tahu ya caranya bagaimana. Tadi saya sampaikan salah satunya, kita harus jelas permasalahannya apa. Ya, kalau tadi saya katakan kalau memang 2 alat bukti tidak terpenuhi, itu harus jelas dasarnya apa. Ya, alat bukti apa yang tidak ada, lalu yang ada hanya apa saja. Ya, kalau tadi saya katakan di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu mensyaratkan kerugian negara, ya kita sampaikan ini harus ada kerugian negara, harus ada total loss. Nah, ketika saya sidang sebagai PH, ya saya harus bisa membuktikan, ya harus bisa meyakinkan hakim. Ya, ketika kita ragu-ragu terkait dengan itu, maka kita bisa menghadirkan saksi ahli di situ, di persidangan itu. Salah satunya itu. Ya, yang lain apa saja selain itu? Bisa jadi misalkan penggeledahan. Penggeledahan itu harus ada izin dari ketua pengadilan negeri ketika dilakukan bukan penggeledahan ya, terkait dengan penyitaan ya. Penyitaan itu harus ada penetapan dari ketua pengadilan negeri, harus ada izinnya. Nah, ketika tidak ada izin dari ketua pengadilan negeri, maka penyitaan itu tidak bisa dilakukan. Nah, ini bisa kita lakukan pra peradilan, tapi harus jelas dulu ya, yang disita itu apa, apakah ada tanda terima dan seterusnya. Jadi kita harus runtut di situ, harus bisa menyampaikan di persidangan. Karena mohon maaf ya, di persidangan itu kan yang digunakan untuk dasar putusan oleh hakim adalah untuk dasar rasio desidendi hakim, dasar konsideran menimbangnya hakim itu untuk dasar putusan, atau rasio desidendi tadi itu adalah rasio legis. Ya, selain rasio legis adalah fakta persidangan yang paling utama di situ. Lalu selain itu lagi apa lagi? Keyakinan hakim. Hakim harus diyakinkan. Ya, harus bisa yakin bahwa perkara ini ya, atau pemeriksaan perkara ini pemohonlah yang benar. Kita sebagai pemohonlah yang benar namanya. Nah, itu ya. Jadi kemarin beberapa hal yang ditanyakan kepada saya, loh Pak, kok bisa perkara ini menang ya, apakah ada suatu hal ya, yang memang penyidik ini tidak benar gitu kan? Iya, kita tunjukkan saja dasar putusan hakim tadi ya, rasio desidendinya, loh ini loh konsideran penimbangnya, bahwa memang kita bisa membuktikan kalau proses penetapan tersangkanya tidak benar, begitu ya. Maka putusannya harus menyatakan diterima, ya kan? Nah, lalu apakah pra peradilan ini ada upaya hukum? Ya, tidak ada upaya hukum dari pra peradilan. Makanya setelah proses pra peradilan ini dinyatakan diterima atau ditolak, ya misalkan setelah putusan itu tidak ada upaya lagi, tidak ada upaya hukum lagi. Nah, ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman lawyer, beberapa hal ya, beberapa teman ngomong ke saya, Pak, ngapain mengajukan pra peradilan, nanti ketika menang sekalipun nanti ditetapkan tersangka lagi ya. Ini sebagai dasar kita, saya jawab begini, ini sebagai dasar kita ketika nanti ada dilakukan sidang perkara pokoknya ya, kita pernah mengajukan pra peradilan, dan pra peradilan itu ketika tidak dipenuhi oleh penyidik ya, atau penuntut umum ya,
atau penyidik di kejaksaan atau penuntut di kejaksaan itu bisa dijadikan alat bukti, ya, bahwa ini tidak dipenuhi pra peradilannya, ya. Lalu selain yang saya katakan tadi, mohon maaf ini saya tambahkan, selain yang saya katakan tadi ada lagi objek pra peradilan SP3, ya, surat terkait penghentian penyidikan, ya. Itu bisa sebagai objek pra peradilan, ya. Lalu surat penghentian pemeriksaan untuk penuntutan, bukan penuntutannya, ya, karena kalau penuntutannya sudah sidang perkara pokok, ya. Pemeriksaan untuk penuntutan itu dihentikan umpamanya, ya, di tahap kejaksaan umpamanya. Nah, ini bisa kita lakukan upaya pra peradilan. Nah, selain yang dirugikan itu adalah tersangka, dalam hal ini bisa jadi yang dirugikan adalah penyidik di tingkat kepolisian ketika dihentikan di kejaksaan, ya. Kita sudah meriksa benar-benar, ini bentuk saling kontrol, ya. Jadi penyidik itu tidak gampang-gampang menaikkan perkara untuk disidangkan, ya. Jadi bentuk saling kontrol, atau tidak gampang menghentikan perkara juga. Jadi polisi bisa mengontrol jaksa dengan mengajukan upaya pra peradilan. Demikian juga sebaliknya, jaksa juga mengontrol polisi, bisa mengontrol polisi dengan mengajukan pra peradilan. Itu. Nah, ketika ada pertanyaan di dalam hal ini, bisa ketik di kolom komentar, ya. Silahkan ketik di kolom komentar, ya, saya akan jawab mungkin satu persatu kalau memang saya bisa, begitu, ya. Demikian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.